Ingat sekali waktu Saifuddin janji sama istrinya ya di Zoom kita ya. Nanti habis nolong KC, nanti kamu beli rumah satu nanti. Dan ternyata rencananya semua berantakan, saudara. Waktu itu saya nggak menyadari, saudara, kalimat itu ya, statement itu ya, saudara ya. Tapi waktu saya ulang, saya kaget, saudara ya. Saya kaget. Kenapa waktu itu mau nolong KC, kita mau tolong KC, nanti lihat, kamu nanti beli rumah satu habis kita nolong KC. Terus saya baru ingat, saudara, ternyata mau didagangkan, saudara. Lalu di tengah jalan, baik Kamarudin maupun si Saifuddin sesumbar, nanti saya jual tuh apartemennya itu satu. Ya kan? Untuk apa? Apakah itu benar-benar mau jual? Buat nolong KC? Enggak, saudara. Tujuannya supaya meyakinkan ke Anda, ya itu seperti marketing, ya seperti orang sales jualan. Untuk meyakinkan Anda bahwa saya tuh nggak perlu uang ini, ya. Batuk saja, nanti duitnya datang. Nah, ternyata adalah sebuah pancingan untuk cari uang, saudara ya. Ya, si Yakub Nahuai, dia terima uang 20 miliar dari grupnya supaya dia bernubuat bahwa Prabowo yang menjadi presiden mengalahkan Jokowi, saudara. Wah, itu bukan rahasia lagi ya, seluruh pendeta GBI tahu, saudara. Yakub Nahuai terima 20 miliar supaya dia ngomong menjadi influencer. Wah, ngeri, saudara. Ketika pendeta-pendeta itu bisa dibeli seperti itu, ngeri, saudara. Nah, Gilbert ini salah satunya. Begitu Ahok masuk penjara, Anies jadi gubernur, dia langsung dikasih fasilitas bikin ibadah Paskah di Monas yang sebelumnya secara politik dijadikan ajang politik, ajang kebiadaban demokrasi, saudara. Dan sama Anies dinetralkan supaya jangan kesan bahwa dia adalah menang jadi gubernur dengan politik identitas. Gilbert yang disuruh maju. Dengan naifnya, dengan sukacitanya, Gilbert ambil keputusan untuk ibadah Paskah di Monas. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat dari kaum yang tersesat. Oh la la baby. Oke, kita akan memberi salam dulu untuk teman-teman di seluruh dunia. Shalom semuanya yang ada di Indonesia diaspora seluruh dunia. Luar biasa. Adalah Gilbert Numoindong dan Yosua Tewu. Bertobatlah. Saudara-saudara, ya, Gilbert Numoindong, Yosua Tewu, dan Saifuddin ini adalah saudara seperguruan ketiga-tiganya, saudara ya. Nggak heran mereka menganut hedonisme yang sama, teologi hedonisme yang sama, saudara ya. Akibat dari teologi hedonisme ini, nggak heran ya, mereka itu berlomba-lomba untuk bergaya hidup mewah dan pamer parlente, saudara ya. Nggak heran, sama-sama ya, setali tiga uang. Itulah sebabnya konflik-konflik ya, dan pelayanan itu nggak bisa berbuah jiwa-jiwa ya. Saya ingat sekali ya bagaimana Gilbert itu dengan bangganya bercerita
Di mana si Paul tahun 90? Tahun 90 saya sudah di RCTI. Dia bilang begitu ya. Nah itulah saudara, mental selebritis itulah yang menghancurkan, yang menjadi panutan bagi pendeta-pendeta yang lebih junior. Seperti Yosua Tewu dan Saifuddin Ibrahim. Mental selebritis itulah yang kemudian menghancurkan banyak sekali motivasi-motivasi dari orang-orang melayani Tuhan. Ya, saudara ya. Karena mereka senang tampil, ya, senang dengan kamera, senang dengan talente, ya, kebetulan Yosua Tewu tidak diberi karunia tampil di televisi, ya, saudara ya. Saifuddin juga nggak diberi karunia tampil di televisi, tapi tampilnya di YouTube, ya, sama di Facebook, ya. Mental-mental seperti itu yang membuat mereka ingin selalu tampil dengan mempesona, dan kemudian gaya hidup mewah, saudara. Saudara kalau lihat baik dari Saifuddin, ya, gaya hidupnya luar biasa, saudara ya. Bayangkan seorang hamba Tuhan yang hidup dari donasi, ya, ya udahlah, nanti Anda tahu sendirilah bergaya hidup mewah, saudara ya. Saya ingat sekali waktu Saifuddin janji sama istrinya ya di Zoom kita ya. Nanti habis nolong KC, nanti kamu beli rumah satu nanti. Dan ternyata rencananya semua berantakan, saudara. Waktu itu saya nggak menyadari, saudara, kalimat itu ya, statement itu ya, saudara ya. Tapi waktu saya ulang, saya kaget, saudara ya. Saya kaget. Kenapa waktu itu mau nolong KC, kita mau tolong KC, nanti lihat, kamu nanti beli rumah satu habis kita nolong KC. Terus saya baru ingat, saudara, ternyata mau didagangkan, saudara. Kasusnya KC ini. Mengapa bisa ada kepikiran seperti itu yang mau beli rumah satu? Kalau saya, saudara ya, ketika kita mau nolong orang, saya sudah siap untuk rugi, saudara. Lalu di tengah jalan, baik Kamarudin maupun si Saifuddin sesumbar, nanti saya jual tuh apartemennya itu satu. Ya kan? Untuk apa? Apakah itu benar-benar mau jual? Buat nolong KC? Enggak, saudara. Tujuannya supaya meyakinkan ke Anda, ya, itu seperti marketing, ya, seperti orang sales jualan untuk meyakinkan Anda bahwa saya tuh nggak perlu uang ini, ya, batuk saja nanti duitnya datang. Nah, ternyata adalah sebuah pancingan untuk cari uang, saudara ya. Nah, kalau saya kasih tahu ke Anda ya, bahwa ketika kita melayani Tuhan, motif kita adalah untuk uang atau mancing uang, disitulah kita mulai hancur, saudara. Disitulah mulai kesalahan-kesalahan kita. Sehingga akhirnya menimbulkan banyak sekali konflik, saudara. Akhirnya nggak fokus dengan kebenaran, tapi fokus bagaimana saya bisa jualan. Ya. Akhirnya fokus bagaimana bisa jualan. Apapun akan dijual, sekalipun teman sendiri, saudara. Ya. Dan itu yang terjadi dengan Yosua Tewu waktu dia menjual saya. Ya kan? Dengan gagah beraninya, ya, dia busuk-busukin saya sedemikian rupa, saudara, dengan gagah beraninya demi konten. Nah, kemarin saya cerita ya, bahwa Yosua Tewu itu dunia dari kita, sampai ribut itu ya. Serius ya, sampai ribut ya, waktu sama si ceker babi itu, mintain dana, sampai pengurus itu marah semua, saudara. Pengurus Damaris itu marah semua. Karena orang ini berani lancang memutuskan sesuatu yang belum diputuskan oleh pengurus. Lalu duitnya nagih ke kita, saudara. Itu terjadi beneran ya. Ini tetap kita bayar, saudara. 15 juta kalau nggak salah ya. Uang cuma 15 juta. Tetapi yang bikin jengkel karena prosedurnya. Akhirnya kita langgar banyak sekali prosedur waktu itu. Ya. Dan itu menjadi menjengkelkan sekali, saudara ya. Nah, disitulah mulai ya, si ceker babi mulai merasa nggak betah di Damaris. Ya karena dia mau melanggar prosedur demi mempertahankan maminya ini, ya kan, mami si itu tadi ya, istrinya Yosua Tewu itu, saudara. Nah, teman kita cuman berpikir pengurus ini apalah, ini semua kita juga bagi-bagi ke orang miskin. Walaupun caranya salah, udahlah kasih saja. Ditombokin akhirnya, saudara ya. Nah,
Eh, diakonia itu tetap berlangsung ya, tetap berlangsung dan beberapa kali terjadi friksi-friksi, tetap ya. Akhirnya berhenti sama sekali. Ya, singkat cerita akhirnya berhenti sama sekali. Tetapi dari responnya ya, menuduh saya cari duit, mengambil keuntungan, apa segala macam ya. Si ceker babi bilang katanya saya dapat Rp1.000 per kilo segala macam. Si kapal oleng semua nuduh, ya kan? Kemudian digelembungkan rame-rame. Sarah juga tahu saudara, laporan keuangan semua saya tidak terima Rp1 pun dari Damaris. Ya, saya tidak terima Rp1 pun dari Damaris. Bukan mau buat pamer-pameran, enggak. Memang saya nggak terima duit Rp1 pun dari Galarua, dari Damaris, dari Embun Pagi, dari apa, dari Damar Kasih, enggak terima Rp1 pun. Saya malah ikut nyumbang di dalamnya, ya kan? Saya malah ikut nyumbang, saudara. Setiap kali ada diaken yang sesuatu, saya ikut nyumbang, saudara. Dan saya melarang diaken transfer pribadi ke saya, kecuali kalau dia ikut kelas evangelis apologetik, ya bayar dong, masa gratisan, ya kan? Nah, tetapi gara-gara gaya hidup ini, ya kemudian disindir-sindir ya pakai Rolex apa segala macam begitu ya. Oh ya, kalau saya mah terang-terangan saudara ya, hamba Tuhan tidak boleh bergaya hidup mewah. Ya, tidak boleh bergaya hidup mewah. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bergaya hidup mewah. Sekali hamba Tuhan itu bergaya hidup mewah, dia akan terikat dengan gaya hidup mewahnya itu. Ya, seakan-akan tidak ada urapan kalau nggak pakai pakaian mahal. Kalau tidak pakai pakaian yang parlente, saudara. Saya kasih tahu saudara ya, urapan itu tidak datang dari parlente, saudara. Ya, nabi-nabi yang sakti-sakti dalam perjanjian lama itu bukan nabi-nabi yang parlente loh, saudara. Mereka itu nabi-nabi yang koboi, saudara. Yang pakainya jubah bulu onta. Ya bukan pakai pakaian sutra, saudara ya. Mereka pakai pakaian koboi, saudara. Yang tidak modis. Sementara hamba Tuhan yang kaya raya disebutkan ya, namanya Imam Eli. Ya. Akhirnya bikin Israel itu malah jadi murtad. Karena dia membiarkan anak-anaknya untuk mata duitan, serakah, bahkan cabul juga. Ya, persis seperti anaknya Gilbert ya. Transfer uangnya sebelum jam 2 siang, besok ya. Sebelum jam 2 siang. Nah, karena hamba-hamba Tuhan yang mengejar kekayaan dan ceritanya orientednya selalu uang, Anda diberkati, uang, yang namanya berkat itu adalah uang, dan gaya hidup itu adalah simbol dari berkat. Disitulah ya pengajaran-pengajaran itu akhirnya menjadi sesat. Akhirnya bukan cuma pengajaran yang sesat, karena dia nggak berpikir tentang pengajarannya, yang penting saya memikat dan menyenangkan hati para pendengar. Makanya ada Gilbert sudah mengatakan kebenaran bisa diralat sama dia, saudara. Bisa minta maaf. Makanya ada cerita pendeta muda Ewin itu yang di Malang itu, yang minta maaf gara-gara dia ngaku cucunya tebu ireng, saudara. Makanya bisa ada ya cerita seperti Daniel Mananta, penganut teologi kemakmuran, yang demi popularitas, demi viewer, dia kemudian berkata bahwa memang di patung itu ada setan, ada roh jahat, yang unclean spirit. Disitulah maka kesesatan itu masuk ke dalam gereja. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jangan berpikir kalau orang kaya nggak cinta uang, atau orang miskin juga nggak cinta uang, saudara ya. Oh enggak, saudara ya. Baik kaya maupun miskin itu bukan ukuran Anda tidak cinta uang. Ya, tetapi cinta akan uang itulah yang membuat gereja terjerembab. Contohnya GBDI, saudara.
Ketika GPDI dia jilat-jilat pantat Anies, sak kremi-kreminya, saudara ya. Sak cacing-cacing, sak kremi-kreminya, sak tai-tai dijilat sama GPDI, saudara. Demi apa? Demi uang yang sebenarnya adalah haknya mereka sendiri. Tetapi mereka boleh terima uang itu dengan syarat mereka kudu jilat pantat Anies, sak kremi-kreminya, mengatakan bahwa Anies ini orang baik. Nah, PGPI, saudara, PGPI. Nah, ngeri, saudara. Saya ingat sekali ya almarhum ya si Yakub Nahuai, dia terima uang 20 miliar dari grupnya supaya dia bernubuat bahwa Prabowo yang menjadi presiden mengalahkan Jokowi, saudara. Wah, itu bukan rahasia lagi ya, seluruh pendeta GBI tahu, saudara. Yakub Nahuai terima 20 miliar supaya dia ngomong menjadi influencer. Wah, ngeri, saudara. Ketika pendeta-pendeta itu bisa dibeli seperti itu, ngeri, saudara. Nah, Gilbert ini salah satunya. Begitu Ahok masuk penjara, Anies jadi gubernur, dia langsung dikasih fasilitas bikin ibadah Paskah di Monas yang sebelumnya secara politik dijadikan ajang politik, ajang kebiadaban demokrasi, saudara. Dan sama Anies dinetralkan supaya jangan kesan bahwa dia adalah menang jadi gubernur dengan politik identitas. Gilbert yang disuruh maju. Dengan naifnya, dengan sukacitanya, Gilbert ambil keputusan untuk ibadah Paskah di Monas. Ini ada yang ngomong yang bagus sekali ya, jahat sekali nih, Frederick Richard, kurang ajar sekali ngomongnya nih. Wah, ini keuangan yang maha kuasa. Waduh, ini Frederick Richard ini bisa dikutuk sama Gilbert jadi kodok ini. Bukan saya ya, keuangannya maha kuasa. Ini Bunga Mawar juga kurang ajar ngomongnya nih, PGPI pencilat kadrun. Ini Roti Anggur ngomongnya lebih kurang ajar lagi. Sebelum jam 2 jangan lupa transfer ke Karen Lumo Indong. Ngeri ya, saudara ya. Saudara bayangin ya, kalau hamba-hamba Tuhan seperti ini modelnya, lalu jemaatnya mau jadi apa, saudara? Ya, kemarin si Rubin Adi, jangan gitu dong, apologet preman. Dia bilang ini preman atau apologet. Ya ini kamu tertibkan ini si Yosua Tewu. Oh, Yosua Tewu sudah bukan anggotanya GBI lagi ya, dipecat ya. Terus apa lagi itu? Gilbert, tertibkan dong. Ini suara kenabian, bukan apologet ya. Ini suara kenabian. Serem ya, saudara ya. Oh, serem, saudara. Sementara ketika Anda mulai main-main ya, berkompromi dengan dosa, ngeri, saudara. Serem ya. Serem. Akibatnya itulah budaya jisah, saudara. Anda bayar jisah. Gereja-gereja itu bayar jisah sekarang. Pada kenyataannya, Indonesia ini secara de jure memang negara Pancasila, saudara. Tetapi secara de facto, Indonesia adalah negara khilafah dan semua pendeta, semua gereja harus membayar jisah. Makanya Anda lihat yang bolak-balik dibom itu gereja Katolik, saudara. Yang bolak-balik diganggu itu gereja Katolik. Mengapa? Karena gereja Katolik nggak mau bayar jisah. Bukannya nggak mau mungkin ya, karena keuangannya diaudit sama Vatikan. Nggak mungkin bayar. Ya, nggak mungkin bayar jisah. Beda ya. Saudara tahu nggak, PG itu setiap tahun itu membayar sekian miliar loh. Setoran loh ke Banser, ya. Wah, nanti kalau yang bisa carikan ini ya, saya malas browsingnya. Ya itu pernah ada, itu resmi ya. PGI itu transfer sekian miliar ke Banser, saudara.
Bahaya, saudara. Alasannya harus macam-macam. Pokoknya tapi ada transferan PGI dari PGI ke Banser, saudara. Miliar bunyi miliar, saudara. Ya, itu faktanya, itulah uang jisa. Lalu sejak zamannya Komar Kultom, maka sudah nggak ada lagi berita-berita tentang persekusi, ditutup semua. Komar Kultom nggak mau tahu, udah capek dia mungkin, atau memang dia memang mau nutup-nutupi. Ketika saya ngorek-ngorek tentang persekusi, Komar Kultom malah ngatain saya pendeta nggak jelas. TV1 saja bisa mengonfirmasi saya pendeta di sebuah sinode. Sinode gede, saudara ya. Bukan sinode ecek-ecek, nggak kayak gerejanya Komar. Sinode gede, sinode paling gede mungkin ya, dengan jemaat paling gede kali di Indonesia. Bukan jumlah gerejanya ya, tapi jumlah jemaat paling besar di Indonesia. Nah, hal-hal jisa semacam ini paling gampang dipertontonkan oleh Gilbert, ya. Itu mengerikan sekali, saudara. Mengerikan ya. Lalu mau jadi apa? Jadi ya sudah berkompromi. Dia nggak menjadi satu, nggak sepakat untuk memerangi kebatilan, tapi masing-masing cari selamat sendiri-sendiri. Masing-masing semuanya mengejar jadi selebritis. Wah, repot, saudara. Semua pendeta maunya jadi selebritis. Repot, saudara. Dan kalau sudah begitu, urusan masing-masing. SDM, selamatkan diri masing-masing, saudara. Lama apa lagi? Selamatkan diri masing-masing akhirnya. Serem ya, serem, saudara. Ya. Ketika gereja sudah kompromi dengan yang begituan, ya sudah, kalian jemaatnya cuma jadi ATM berjalan, saudara. Ya, jadi ATM berjalan. Pendetanya butuh ganti ban Ferrarinya, ya. Saudara, siapa yang ingin menabur untuk pelayanan? Maksudnya buat beli ban Ferrarinya Pak Pendeta, saudara. Saudara, siapa yang mau menabur untuk pelayanan? Maksudnya buat beli Rolex, saudara. Saudara, siapa yang mau menabur ya untuk saudara bikin proyek red carpet, ya, terkumpul 3 miliar, yang dipakai cuma 250 juta, sisanya mau kemana, saudara? Ya kan? Beda kalau Anda donasi ke Yayasan Damai Pancasila, jelas semuanya, saudara. Clear, masuk semuanya. Serem ya, serem. Serem, saudara. Maka hari itu, ya, maka dari itu, ya, saya menyerukan pada Gilbert Umoin dengan Yosua Tewu supaya bertobat dari gaya hidupmu yang karena akibatnya apa? Akibatnya ya dari gaya hidup yang bermewah-mewah, Anda kejar setoran. Habis kejar setoran, saudara, ya, gimana caranya pokoknya supaya dana itu masuk. Ya, saya dengar ada satu YouTuber juga ya, wah, glamor sekali ya, kemana-mana naik pesawatnya harus kelas bisnis, saudara. Akhirnya ditinggal sama donaturnya cerita sama saya. Saya tadinya nggak tahu, yang pertama cerita itu kapal oleng dulu ya. Yang pertama cerita kapal oleng. Dulu, saya nggak tahu ya, donatur kita ini benar-benar orang kaya, tadinya saya benar-benar nggak tahu, serius, saudara ya. Saya tidak tahu kalau donatur kita ini orang benar-benar orang kaya. Saya tahunya mereka setia dalam komunitas kita, ya, member di membership saya, ya kan. Tiba itu tadi ya, saya dengar dari mana-mana cerita ada seorang YouTubers yang kalau pelayanan kemana-mana pesawatnya harus bisnis kelas, saudara. Saya gede-gede kepalanya, saudara ya.
Ya ampun, saya dulu jadi pengusaha saja, saya naik bisnis kelas kalau kelas ekonominya sudah habis, saudara. Ya, saya dulu jadi karyawan direktur di sebuah perusahaan saja, saya naik bisnis kelas, saya baru naik kelas bisnis kelas. Ya, itu pun saya sambil diomelin sama bos saya, saudara. Owner saya itu ya adalah apa namanya ATPM ya, agen tunggal pemegang merek terbesar. Ada satu merek terbesar di Indonesia, di ATPM-nya, saudara, pemegang ATPM-nya. Kemana-mana ya, naik pesawat ekonomi, saudara. Pergi dari Jakarta Makassar, Jakarta ke Kalimantan, Jakarta ke Ambon, ya pakainya ekonomi, saudara. Ini ada YouTubers kemana-mana mau naiknya pesawatnya bisnis kelas, saudara. Saya sampai gede-gede kepala, saudara. Setengah nggak percaya, setengah nggak percaya, saudara ya. Bagaimana dengan Anda? Percaya nggak, saudara? Tapi itu kenyataan, loh, saudara ya. Siapa tahu Pak, pengen tahu aja loh. Ada ya, saudara ya, serem, saudara. Saya setengah nggak percaya, terus terang saja. Saya ceritain, saudara. Yang cerita ini orang-orang para donatur sendiri. Ya. Nah dari situ ya, tapi kita nggak urusannya karena orang ini nggak pamer-pamer ya. Yang kita pamer-pamer kan ini ya. Akhirnya yang terjadi apa? Persinahan, saudara. Setali tiga uang nih ya. Yosua Tewu, Saifuddin Ibrahim, Gilbert Lumoindong. Akhirnya nggak ada perempuan, nggak jauh-jauh. Saya tidak bisa menyalahkan Saifuddin karena gurunya adalah Yosua Tewu dan Gilbert, ya kan? Nggak bisa menyalahkan Saifuddin. Dia itu berguru sama Gilbert sama Yosua Tewu. Coba Saifuddin bergurunya sama saya, beda. Begitu tahu pakai mobil mewah, semprot pasti, saudara. Hamba Tuhan. Wah, ini ya, ini Pak Timotius Arifin kan dulu pakai bergaya hidup mewah ya, Pak. Ini yang cerita anak buahnya sendiri loh, saudara ya, wakil gembalanya yang cerita. Ini enggak bohong, ini beneran, saya percaya ya. Saya percaya, wakil gembalanya ini yang induk semangnya Pak Kopi Kristi nih sekarang ini, yang jadi bosnya Kopi Kristi ini, Pak Franky itu. Pak, saya dimarahi Pak Timotius Arifin, kenapa? Gara-gara saya ganti mobil. Ini pengusaha kaya raya loh, saudara ya. Ini pengusaha kaya raya dulu yang nolongin KC waktu di Bali. Pertama kali ditangkap, dia yang sibuk di Polda, saudara. Ya, terus orang ini bilang sama saya laporan, Pak Paul, saya dimarahi Pak Arif. Saya kenapa? Ya dibilangi, kamu ini loh hamba Tuhan, tapi ganti mobil, gonta-ganti mobil. Jangan, nggak usah pakai barang mewah. Sudah tidak zamannya lagi. Memang Pak Arvin mobilnya apa sekarang? Dulu Pak Arvin mobilnya selalu Mercedes, ya, yang dulu Pak Arifin itu selalu pakai Mercedes terbaik, saudara. Yang Pak Paul. Ya, oke, saya ganti link dulu ya. Soalnya katanya anunya apa, putus-putus suaranya. Sekarang udah bagus ya. Nah, balik lagi tadi sampai itu ya. Coba kalau Saifuddin dulu belajarnya sama saya, pasti saya marahin ya kalau dia pakai gonta-ganti mobil mewah, istrinya pakai barang-barang suka ya glamor-glamor. Belajarnya sama Gilbert sama Yosua Tewu. Ya balik lagi ya, ini contohnya ya. Ini karena kebetulan pendeta ini, hamba Tuhan ini juga pengusaha ya. Ini pengusaha kaya raya loh padahal, saudara. Dia juga ada dalam kelas, dia belajar ya. Beliau itu sudah hamba Tuhan senior, tapi beliau belajar. Dia penasaran, dia pengen tahu. Ya apologetikanya saya, dia tertarik dengan apologetika ya. Lalu kita ngomong-ngomong, saudara ya. Saya itu dimarahi Pak Arifin gara-gara gonta-ganti mobil pas saya baru pakai mobil baru ini, Pak. Di zaman
Ya jangan lagi suka ganti barang mewah, mendingan uangmu itu bisa buat diakonia, buat nolong jemaat. Saya sampai ketawa terbahak-bahak loh. Pak Arifin ngomong begitu. Iya Pak Paul. Pak Arifin dulu setahu saya mobilnya selalu yang mahal-mahal saudara. Zamannya itu Toyota Harrier makin mahal-mahal tuh ya. Wah keren ya, hamba Tuhan pakai Toyota Harrier coba. Hamba Tuhan loh, pendeta pakai Toyota Harrier. Zaman itu loh, bukan zaman sekarang mah Harrier kelas Innova ya saudara ya. Tapi zaman itu Toyota Harrier itu mahal sekali saudara ya. Termasuk yang mahal-mahal. Yang harga 1M, 1M. Sekarang mobilnya Pak Arifin apa? Suzuki Baleno Pak. Saya ketawa terbahak. Suzuki Baleno itu harganya cuma 170 juta saudara barunya. Mobil nggak laku kan Suzuki Baleno kan. Bagus tapi mobil nggak laku saudara ya. Yang kurang lah pasarnya, harganya juga murah. Antara 170 sampai 200 lebih ya. Terus loh, itu Rolexnya gimana? Rolexnya dikasihkan ke orang Pak. Loh, lah hidupnya sederhana Pak Arifin sekarang Pak, sudah bertobat. Saya sampai gede-gede kepala ya, hampir setengah tidak percaya. Nah, ini kan dari pengajaran teologi kemakmuran semua. Tetapi seorang Pak Arifin saja sudah mau bertobat saudara. Ya, ya benar apa enggak yang ngomong ini wakil gembalanya loh saudara. Masa saya tidak percaya saudara. Ya kan? Saksi hidup. Dan beliau sendiri ngomong, saya ditegur sama Pak Arifin karena saya masih pakai mobil-mobil mewah begini. Padahal beliau pengusaha kaya raya loh saudara. Itu pun dibilang nggak boleh. Harus jadi teladan buat jemaat. Loh, ini kayak lagi kita ajarkan di sini. Lah iya, belajarnya sama orang-orang kayak Gilbert sama Yosua Tewu ya kirap-kirap. Suami istri balapan ngabisin duit akhirnya saudara. Coba belajarnya sama saya. Tak jadi hidup sederhana berdiakonia. Dulu pernah ikut kita berdiakonia ya. Terus dia coba bikin sendiri ya, cuma icip-icip doang akhirnya. Oh, nggak niat mau diakonia kok. Ya, saudara ya. Nah, teladan itu penting, saudara. Seorang hamba Tuhan itu harus menjadi teladan. Kalau Anda pengusaha, saya masih bisa, artinya ya itu pengusaha. Tetapi kalau itu hamba Tuhan, Anda tidak boleh lagi bergaya hidup mewah, tidak boleh lagi pakai barang-barang mewah. Enggak boleh, haram jadah, saudara. Karena Anda akan diteladani oleh anak buah Anda, murid-murid di dalam orang-orang, oleh jemaat Anda, oleh komunitasmu. Apa yang mau diteladani dengan gaya hidupmu yang mewah itu? Jemaat cuma 50 ekor. Yosua Tewu ini ya. Dengan gaya hidup yang mewah. Apa yang mau diteladani? Jemaat 50 ekor, saudara. Bukannya ngajari diakonia saja nebeng kita. Iya kan? Bingung, saudara. Udah gitu fitnahnya luar biasa ke kita, saudara. Ya kan? Fitnahnya luar biasa ke kita. Ya kan? Nggak taunya, ya itu tadi. Semua fitnah itu artinya balik ke dia sendiri semua, saudara ya. Berantem sendiri sama Saifuddin. Yosua Tewu berantem sama Saifuddin. Kemudian sebelumnya Yosua Tewu sudah berantem sama Gilbert. Terus akhirnya Saifuddin berantem sama sama si Gilbert. Ya ikut-ikutan kritik Gilbert. Padahal Saifuddin itu diangkat sama Gilbert ya. Waktu saya ingat sekali waktu hari Injil sedunia. Wah, Saifuddin digadang-gadang. Saya tahu persis ya, Gilbert baru wawancara Kamarudin. Isinya itu intinya nyerang saya, saudara ya. Ya, terus Gilbert, wow, dengan gagah berani dia datengin warganya kasih dibayarin apa saja dibayarin ya. Wow, dana ini kan buat ini buat itu ya, itu lagi nyindir. Saya emang bodoh amat ya saudara. Cuman saya dikasih tahu itu lagi nyindir Pak Paul. Oh itu nyindir saya toh. Oh ya biarin saja kan. Kita kan nggak mau ikut-ikut. Nggak taunya akhirnya Gilbert berantem sama Kamarudin. Sekarang sama Yosua. Akhirnya mereka berantem sendiri ini saudara ya. Akhirnya mereka berantem sendiri. Iya kan. Nah, itu saudara. Ini ada yang nanya, jemaat, ini umatnya Nabi ke-26 berapa?
umatnya Nabi ke-20, saya setiap kali khotbah ada 20.000 ya saudara, viewernya saudara ya. Nggak main-main saudara ya. Tanya mujizatnya Pak Paul apa Nabi ke-26, mujizatnya Paul Nabi ke-26. Mujizat saya Nabi ke-26 ya. Nah, kalau Nabi ke-26 mujizatnya adalah ngasih makan ribuan. Kalau mujizat Nabi ke-26 adalah ya dengan 300 umatnya diyakinnya kasih makan 1.000 sampai 1.500 orang tiap malam saudara. Wah, yo lebih mujizat mana tuh? Anda pikir sendiri saja, saudara. Bersama 300 umatnya, karena diyakin kita ada 300, saudara ya. Diyakin kita ada 300 jumlahnya. Ngasih makan 1.000 sampai 1.500 orang tiap malam, saudara. Kalau mujizat Nabi ke-26 adalah memecah roti untuk kita semua, ya saudara ya. Memecah roti, berbagi hidup, ya kan? Berbagi makanan. Bukan belah duren sambil kepedesan. Belah durian sambil kepedesan, sambil makan rujak, saudara ya. Kalau mujizat Nabi ke-26, ya, membagi roti, ya kan, dengan nasi ayam. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Ya, ini di highlight ya, tolong ya, alap-alap YouTube ya. Luar biasa mujizat Nabi ke-26 vs mujizat Nabi ke-25. Di highlight dong ya. Highlight, bagus ya. Jumlah umatnya lebih banyak Nabi ke-26, saudara, selama masih hidup kan. Kalau saya mati, ya umatnya lebih banyak lagi, saudara ya. Arab Nabi ke-26 didengar oleh 139 negara. Ya kan? Wah, luar biasa, saudara. Jelas ya, Nabi ke-26 bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Coba 6 bahasa loh, sama sedikit bahasa Mandarin tentu ya, pasti bisa dong walaupun dikit-dikit ya. Wah, Nabi ke-26 ini memang luar biasa. Balik lagi kita kasusnya Gilbert sama Yosua Tewu, saudara ya. Nabi ke-26 mujizatnya Isra Mi'rajnya dari Jakarta, Hong Kong ya sampai ke Eropa, saudara. Isra Mi'raj, saudara. Mi'raj Nabi ke-26. Naik, bukan naik burak, saudara ya. Saya nggak naik burak ya kemarin ya. Naiknya Etihad kemarin berangkatnya, saudara, kesini ya. Naik Etihad, bukan naik burak ya. Sama-sama punya Arab. Naik Etihad, tapi saya nggak naik burak. Burak apa Etihad ya? Etihad, saya naik Etihad ya, saudara ya. Saya naik Etihad, saudara. Luar biasa. Ya, lengkap kan? Kitabnya. Oh, saya punya kitab suci, saudara. Saya tunjukkan ya. Oh, kalau kitabnya Nabi ke-26. Nabi ke-26 ini masih hidup, saudara. Nulis kitab, ini kitabnya. Original, saudara ya. Tulisan Nabi ke-26. Ya. Original, saudara. Ya, ini kitabnya. Jangan ngomong saya nggak nulis kitab, saya nulis kitab, saudara. Anda bisa beli di Tokopedia. Apa? Tokopedia ya. Judulnya Khilafah Terakhir, menggugat Alkitab Joseph Paulusang, Khilafah Terakhir. Anda bisa beli di sini. Ya. Ini mujizat yang luar biasa. Anda mau apa lagi? Anda mau nanya apa lagi? Dari kemana saya tanya mujizat, tanya kitab suci. Sudah punya kitab, jangan ada ya Tokopedia ya, Anda bisa cari ya. Nih. Khilafah Terakhir. Oh, 491.000. Salah ini. Sebentar. Oh, ini pasti yang ini ya. Ini pasti yang double folio nih. Ini yang ukuran HVS, saudara ya. Ini yang ukuran HVS ya. Ini salah nih.
491.000 kayaknya enggak. Ini pasti ukuran HVS ya, ukuran yang gede banget itu ya saudara ya. Karena ada orang-orang tua yang butuh ini ya. Sebentar ya. Yang benar ini nih, Shopee ini ya, Shopee. Nah, ini baru benar ini saudara ya. Ini baru benar ini, harganya 200 ribuan ya. Coba lihat ya. Itu nggak bisa lagi. Ada ya di Shopee ya, di Shopee atau di Tokopedia. Tapi harganya nggak 400 ribu deh. Harusnya nggak 400 ribu, saya nggak tahu harganya. Harusnya harganya cuma 200 ribuan ya. Itu yang HVS ya. Sudah saudara ya. Nah, sebenarnya ada satu buku lagi ya, cuman buku itu belum, masih kita rapikan penulisannya ya. Yang bagian pertama saudara, yang saya nulis ada beberapa buku, tapi ada beberapa banyak yang belum tak terbitkan ya, karena saya waktu itu sibuk sekali ya, tiba-tiba sibuk banget. Tapi saya sudah keluarkan 2 kitab saudara ya. Sudah ada 2 kitab yang saya keluarkan ya, menjawab apologetika sederhana ya, dan ini ya, khilafah terakhir. Nabi ke-26 cacingan. Kalau saya sudah jelas, setiap setahun sekali minum obat cacing. Ya. Kalau Nabi ke-26 sejarahnya akurat, saudara. Ada bukti arkeologinya semua. Oh, ngeri, saudara. Ya, ngeri. Ya. Oke, saudara-saudara, jangan lupa ya, turut berduka untuk gempa Cianjur, donasi ke Yayasan Damaris Pancasila, BCA 4500660088, kasih kode ya 007 atau Cianjur. Ya, itu bukan buat saya ya. Haram jadah, saya nggak boleh terima serupiah pun. Ya nggak boleh saudara, karena ini memang untuk proyek kemanusiaan. Kita sudah kumpulkan 9 miliar ya saudara ya. Kita sudah kumpulkan 9 miliar dari YouTube ini, saudara ya. Luar biasa ya, saudara ya. Nah, itu mujizat Nabi ke-26, saudara. Ya, bisa memberi pertolongan untuk gempa di Cianjur. Kita kemarin kirim nasi bungkus 400. Besok kita akan memberangkatkan, nanti saya kasih ini ya, ada 2 mobil ambulans kita akan berangkat ya, 2 mobil ambulans kita berangkat, sama ada 4 mobil lagi ya, ada 4 mobil dari Diaken Damaris ya. Saya lupa besok ya. Nah, jadi ada dari Cibubur, dari mana lagi itu ya, pokoknya Jakarta itu Jabodetabek berangkat semua tuh ya, ke Cianjur ya, Jabodetabek, Diaken-diakennya berangkat semua. Itu ada 7 mobil kalau nggak salah ya. Ada 7 mobil, kita juga 7 mobil, 2 dokter dan beberapa perawat ya. Kita bawa 2 ambulans ya, saudara ya. Kita bawa, luar biasa ya, saudara ya. Makanya berdonasi ya, dan karena donasi ini kita bisa melakukan banyak sekali pekerjaan kemanusiaan yang luar biasa. Kita mau memberi hidup kepada orang-orang yang mau mati. Itulah mujizat Nabi ke-26. Mujizat Nabi ke-26 adalah kita menghidupkan orang yang sudah sekarat mau mati, saudara. Dikasih makan, dikasih pertolongan, kirim dokter, kirim ambulans. Ya, luar biasa memang Nabi ke-26 ini rahmatan lil alamin, saudara ya. Luar biasa. Nah, saudara, kok kristenisasi? Oh enggak, kita diakonia tidak boleh bawa atribut Kristen. Ya. Di dalam bawa atribut agama itu Kristen, tidak boleh pakai jilbab juga, diusahakan ya. Hindarkan, kecuali kerjasama dengan pemerintah lokal. Ya, pemerintahnya pakai jilbab ya susah. Ya, tetapi di dalam diakonia ya tidak boleh melakukan ini ya, atribut agama, bawa atribut agama. Lah itu tanda salibnya gundulmu peang. Tanda salib itu bukan atribut agama, goblok ini orang Islam ini memang. Ya, nanti kalau bilang tanda salib ini berarti kamu tanganmu kalau lagi begini kan tanda salib juga itu kan. Ini kan tanda salib ini kan. Tangan begini, kalau tangan begini. Berarti kamu mati aja. Ya, dasar goblok nih orang Islam.
Ah. Iya, nggak apa-apa ya. Di Cianjur itu padahal sudah nutupin 7 gereja kita. 7 gereja Kristen ditutup ya di Cianjur. Tetapi apa yang kita mau membalas mereka dengan apa? Dengan perbuatan baik, saudara ya. Kita mau balas mereka dengan perbuatan baik. Wah, ini dari Hong Kong nih, ada saweran dari Hong Kong, luar biasa. Terima kasih saweran dari Hong Kong, luar biasa. Wah, banyak juga nih, 25 Hong Kong dolar nih. God bless you. Ya, saudara ya.